Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bisanadina al-muttasil ilayhi wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati amadati wa karamati fid darini amin. Babu karahiyatil halfi bil amanah. Bab makruh hukumnya bersumpah dengan amanah. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala sana Ahmad ibn Yunus qala sana Zuhair qala sana Al-Walid ibn Tha'labah At-Ta'i an ibn Buraidah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna. Orang yang bersumpah dengan amanah maka dia bukan golongan kami. Apa maksudnya bersumpah dengan amanah? Amanah yang dimasukkan di sini adalah iman Islam atau Islam. Misalnya dia katakan, kalau saya yang melakukan hal tersebut, saya terlepas dari amanah. Kemananya bersumpah dengan amanah. Kalaupun kita tidak melakukannya, kita benar dalam bersumpah, jangan sekali-kali mengaitkannya dengan amanah. Jangan sekali-kali mengaitkannya dengan Islam. Babul ma'aridi fil yamin. Bab ma'arid dalam sumpah. Nah, Wabihi qala sana Humaid bin Mas'ada Al-Sami qala hadatsana Hasan yani ibn Ibrahim hadatsana Ibrahim yani Al-Sa'iha an Ata ibn al-Lawi fil yamin qala an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huwa kalamu rajuli fi baitihi kala wallah wa bala wallah. ta'rif maksudnya adalah sindiran. Bab sindiran-sindiran di dalam sumpah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaminuka ala ma yusaddiquka alaiha sahibuka. Yaminuka ala ma yusaddiquka alaiha sahibuka. Sumpahmu atas sesuatu yang membenarkan akan kamu atasnya sumpah oleh kawanmu. Ma'arif jamak mi'rad artinya ta'rif. Ta'rif artinya khilafut tasrih minal qaul, lawan daripada menyampaikan secara lantang, lawan daripada menyampaikan secara terus terang, itu namanya sindiran. Berkata Imam Aini, ta'rif itu sejenis kepada kinayah, sindiran. Jadi ba'arif fil yamin, sindiran-sindiran di dalam bersumpah, itu judul hadisnya. Kemudian hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminuka ala ma yusaddiquka alaiha sahibuka. Sumpahnya kamu atas sesuatu yang membenarkan akan kamu atasnya sumpah oleh temanmu. Nah, di sini hadis ini adalah hadis penggalan. Jadi sulit untuk dipahami tanpa mengetahui asbabul wurudnya. Makna daripada hadis adalah waqi'un alaihi la yu'assiru fi tawriyah.
fa innal ibrata fil yamin bi qasdil mustahlif in kana mustahiqan laha wa illa fal ibratu bi qasdil halif falahu tawriyah. Jadi sumpah kamu itu diberlakukan, sumpah kamu itu diberlakukan dengan sesuatu yang dibenarkan oleh kawan kamu. Kawan itu maksudnya bukan kawan, tapi lawan debat, lawan sengketa itu namanya kawan. Misalnya saya katakan sama Zahran, antum kan yang memecahkan kaca. Sebetulnya Zahran ia memecahkan kaca, tapi dia bersumpah, wallahi demi Allah bukan saya memecahkan kaca, dan matinya lemari. Nah, dan matinya lemari, kaca lemari, dia bukan memecahkan, tapi yang saya tanya adalah kaca jendela, bukan kaca lemari. Nah, sumpah itu berlaku di atas yang mana? Apakah berlaku atas niatnya Zahran ataukah niat orang yang menyumpahkan? Hadis menjawab, sumpah itu dibenarkan berlaku atas apa yang dikatakan oleh orang yang minta bersumpah. Maka berdasarkan hadis ini, sumpah itu sesuai dengan niat orang yang menyumpahkan. Maka tidak bisa berbohong dan bersumpah. Nah, antum yang makan makanan saya, tidak tadi, padahal dia yang makan. Coba kamu sumpah, wallahi demi Allah bukan saya makan makananmu, dan hatinya makanan kemarin. Kalau makanan tadi yang habis itu memang saya yang makan. Itu namanya tauriyah. Nah, tauriyah dalam sumpah hukumnya tidak sah. Kalau orang yang menyuruh kita bersumpah itu berhak, seperti hakim, seperti sengketa atau lawan debat. Tapi apabila orang yang menyuruh kita bersumpah nggak ada hak, maka kita boleh bertauriyah. Perampok misalnya, nah, serahkan uangmu. Kita bilang saya nggak punya uang. Coba bersumpah nggak punya uang. Nah, perampok nyuruh kita bersumpah pula. Kita bilang wallahi demi Allah saya nggak punya uang. Kita katakan saya tidak punya uang 2 juta, tapi kalau 1 juta ada. Maka saat itu kita tidak terkena sumpah. Niat sumpah berlaku atas niat orang bersumpah. Kalau yang nyuruh tidak berhak. Tapi kalau yang menyuruh berhak, maka niat berlaku kepada yang menyuruh. Dalilnya adalah yaminuka, sumpahmu berlaku atas apa yang membenarkan akan kamu, atasnya sumpah oleh kawanmu. Sulit juga dipahami. Nah, hadis tinggal sudul babu lagul yamin sebelum tadi. Babu lagul yamin. Nah, baca. Wa bihi laka hadatsana Humaid bin Mas'ada al-Assami qala hadatsana Hasan yani bin Ibrahim qala hadatsana Ibrahim yani as-Sa'igha an ata fil lawi fil yamin qalat an sayyidah Aisyah radhiyallahu anha inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kalamur rajuli fi baitihi kalla wallah wa bala wallah. Ada di sini babul lawil yamin, bab tentang sumpah yang sia-sia, sumpah yang tidak ada maknanya. Coba baca hadisnya saja. An Abi an ata fil lawi fil yamin qalat Aisyatu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Imam Atta dalam mendefinisikan lawil yamin, sumpah sia-sia adalah riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa kalamur rajuli, dianya sumpah sia-sia adalah perkataan seseorang fi baitihi, di rumahnya sendiri, kalla wallahi, kali-kali tidak wallah, wa bala wallahi, dan bala wallah. Itu namanya lawul yamin. Hal ini tidak bisa dipahami kecuali orang Arab, karena orang Arab yang sering bilang kalla wallah,
Bala wallah, makan wallah makan. Semuanya pakai wallah. Mau ikut enggak? Kalla wallah. Kamu ikut enggak? Kalla wallah. Kamu mau ikut? Bala wallah. Ini namanya lawul yamin. Sumpah sia-sia, itu sumpah yang enggak ada niat. Jadi buah bibir gitu. Sumpah menjadi buah bibir. Nah, hadis wa bihi hadatsana Amr bin Muhammad an-Nakid qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubair qala hadatsana Israil an Ibrahim ibn Abdul A'la an jaddatihi an abiha Suhaid ibn Hanzalah qala kharajna nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Wa'ilu ibnu Hujrin fa akhadahu aduwwun lahu fataharrajal kaum an ayyaflihu wa halaftu annahu akhi fa khalla sabilahu fa ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu annal qaum taharraju ayyahlifu wa halaftu annahu akhi qala sadaqta al-muslimu akhul muslimi. Nah, itu namanya tahrif, itu namanya menyindir, itu namanya tauriyah. Diriwayatkan daripada Suhaid ibn Hanzalah. Sayyidina Suhaid ibn Hanzalah berkata, kami keluar, nuridu, kami bermaksud ingin mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami ada Wa'il bin Hujr, Sayyidina Wa'il bin Hujr. Fa'akhazahu, lalu menangkap akannya beliau oleh musuhnya. Nah, musuh beliau bukan musuh kami, musuh beliau. Fataharjal qaumu, maka merasa berdosa oleh kaum. Merasa berdosa oleh kaum, artinya rombongan kami dan kawan-kawan yang ada bersama Wa'il bin Hujr. Merasa berdosa oleh kaum, maka bersumpah. Wa halaftu, bersumpahlah saya bilang dia saudaraku, wallahi dia saudaraku yang kamu ganggu. Nah, ketika itu fa khalla sabilah, membebaskan ia musuh Sayyidina Wa'il akannya Sayyidina Wa'il. Ini nggak bisa dilawan nih, ini saudaranya, banyak orangnya, hanya dibebaskan. Tapi kalau dikatakan itu kawan kami, itu kolega kami, ini orang tidak terlalu masalah. Apa masalah kamu? Dia saya punya musuh dengan dia. Musuh yang dimaksudkan adalah permusuhan di zaman jahiliyah dulu. Sama halnya ketika seorang raja zalim ingin mengambil istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika dikatakan itu adalah saudara saya, maka raja itu akan rasa segan karena saudaranya. Kalau istri nggak ada masalah, dirampas di zaman itu. Tapi kalau saudara, berarti tanggung jawab. Tanggung jawabnya besar. Akhirnya bersumpahlah saya, wallahi itu saudara saya. Maka datanglah kami jumpa Nabi SAW. Pak akhbartuhu, saya ceritakan kepada Nabi kasus yang tadi. Sesungguhnya kaum taharraju ayyahlifu, mereka merasa bersalah, mereka merasa berdosa untuk bersumpah. Akhirnya mereka nggak mau bersumpah. Kalau kami tidak bersumpah, Sayyidina Wa'il bin Hujrin akan ditangkap oleh musuhnya. Bersumpahlah saya, annahu akhi, dia saudaraku. Nabi bersabda, sadaqta, kamu benar, muslim itu adalah saudara sesama muslim. Nah, muslim adalah saudara sesama muslim. Itu disebut dengan tauriyah. Jadi tauriyah dalam bersumpah hukumnya boleh kalau dari pihak yang menyuruh bersumpah dari pihak musuh. Tapi kalau dari pihak yang berwenang, tauriyah hukumnya tidak boleh. Hadis yang pertama tadi yang mengatakan tidak boleh sumpah sesuai dengan niat orang yang menyuruh bersumpah. Hadis yang kedua ini mengatakan boleh, karena yang menyuruh bersumpah adalah orang yang tidak punya hak. Babu maja'a fil halfi bil bara'ati, bab berkaitan dengan bersumpah dengan bara'ah. Bara'ah artinya bebas dari agama Islam, atau
dengan agama selain agama Islam. Hadis. Wabi ilaih kala hadatsana Abu Taubah Ar-Rabi'u ibn Nafi' qala hadatsana Muawiyah ibn Sallam an Yahya ibn Abi Katsir qala akhbarani Abu Kilabah anna Thabit ibn Dhahab akhbaru annahu bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahlafa bi millatin ghayri millati Islam kadiban fa huwa kama qala man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bi yaumil qiyamah laysa arjulun nazrun fi ma la yamliku. Diriwayatkan dari Sayyidina Thabit ibn Dhahab, beliau termasuk orang yang membaiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Berarti ahli bai'ati ridwan. Ahli bai'ati ridwan derajatnya lebih tinggi daripada ahli Badar. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, siapa saja yang bersumpah dengan agama selain agama Islam, hal keadaan dia berbohong, maka dianya orang sebagaimana dia katakan. Ketika dia dituduh, kamukah yang merusak barang saya? Kata orang itu, tidak. Nah, sebetulnya memang dia merusak. Lalu dia katakan, kalau dia yang merusak, dia bersedia menjadi Yahudi, dia bersedia menjadi Buddha, maka dia menjadi agama yang dia sebut saat itu. Kalau dia bohong. Kalau dia jujur, memang bukan dia yang merusak, maka dia, kata Nabi, kembali kepada Islam, tapi Islamnya sudah rusak, Islamnya tidak lagi normal. Maka jangan sekali-kali bersumpah dengan agama selain Islam. Wa man qatala nafsahu bisyai'in, siapa saja yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Kalau dia membunuh dirinya dengan gantung diri, maka di neraka dia akan disiksa dengan menggantung dirinya berkali-kali sampai batas yang tidak ada akhir. Kalau dia membunuh dirinya dengan racun, maka di neraka dia nanti akan minum racun. Tidak ada kewajiban terhadap seseorang bernazar tentang sesuatu yang tidak dia miliki akannya. Sesuatu yang tidak dia miliki akannya. Seperti dia katakan, kalau Allah sembuhkan saya, maka saya akan sumbangkan tanah Imam Bonjol. Nah, itu nazar. Kalau Allah sembuhkan saya akan wakafkan untuk masjid tanah Imam Bonjol. Sembuh dia, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya, karena tanah Imam Bonjol itu bukan miliknya. Nah, tapi kalau itu miliknya, wajib dia tunaikan. Nah, juga sama kawan, kalau saya sukses, saya janji ya, nah, saya kasih Gelora Bung Karno untuk antum. Pas antum sukses, datang dia nuntut, maka nazarnya tidak wajib ditunaikan. Itu mana tidak ada nazar pada sesuatu yang tidak ada di bawah kekuasaan kita. Hadis. Wabihi ilaih kala hadatsana Ahmad ibn Hanbal kala hadatsana Zaid ibn Al-Khabab kala hadatsana Husain ibn Wakim kala hadatsani Abdullah ibn Buraidah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadhiban fa huwa kama qala wa in kana shadiqan fala yarji' ila al-Islam saliman. Ini yang disebutkan tadi dari Sayyidina Abi Buraidah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa, siapa saja yang bersumpah, faqala, lalu dia katakan, ini bari'un minal Islam, sesungguhnya aku terlepas dari Islam. Kalau saya melakukan kalau saya melakukan apa yang kamu tuduhkan kepada saya terlepas daripada Islam. Fa in kana kadiban, kalau dia bohong, bahwa kama qala, dia seperti yang dia katakan tadi, terlepas dari Islam, dia murtad, maka dia wajib memperbaharui 2 kalimat syahadatnya. Wa in kana shadiqan, kalau dia memang benar, dia tidak melanggar sumpahnya, falam yarji' falai yarji'an, maka sekali-kali tidak kembali dia kepada Islam dalam keadaan selamat. Islam yang telah dia jadikan tumbal, yang telah dijadikan taruhan di dalam pembenarannya,
maka Islam itu tidak mau kembali kepadanya sepenuh hati. Nah, Islamnya sudah mulai goyah. Dikhawatirkan kalau dia tidak kokoh dalam memegang Islamnya, Islam itu akan meninggalkan dia ketika dia sakaratul maut. Maka jangan pernah menggadaikan Islam di dalam pertengkaran. Babur rajuli yahlifu alla yata'addama. Bab tentang seseorang bersumpah bahwa dia tidak akan memakan lauk pauk. Yata'addam, dia tidak akan memakan lauk pauk. Hadis. وبه إليك حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن علاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Yusuf bin Abdullah bin Salam, qala, aku pernah melihat baginda Nabi SAW meletakkan satu butir korma ala kisratin, atas pecahan roti. Nabi katakan, ini satu butir korma adalah lauk pauk untuk ini pecah roti. Jadi orang yang bersumpah demi Allah, saya tidak akan makan lauk pauk, kalau dia makan roti lalu ditaburkan susu di atasnya, maka dia melanggar sumpah. Ditaburkan mixes di atasnya, dia melanggar sumpah. Oleskan sarikaya, dia melanggar sumpah. Kalau dia makan roti, roti doang boleh dimakan, nggak boleh dicelup dalam teh. Mencelup teh dia melanggar sumpah. Nah, kalau dia pesan itu roti yang dibakar tuh sandwich, nah nggak boleh ada isinya di dalam. Nah, sayuran nggak boleh, kecap nggak boleh, saus nggak boleh, telur nggak boleh, karena dia bersumpah tidak akan memakan lauk pauk. Jadi dikatakan ya ta'addam itu lauk pauk cuma nasi dengan gulai, nasi dengan sambal, nasi dengan gorengan, tidak. Nah, kalau dia makan bakwan lalu dikasih dia saus sambal di atasnya, dia terdianggap melanggar sumpah. Jadi ya ta'addam itu maknanya adalah sesuatu yang dijadikan teman bagi makanan yang lain, yang dia tidak, mungkin saja dia tidak dimakan tanpa makanan dasar. Ya ta'addam. Hadis. وبه إليك حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله. Babul istisna fil yamin, bab mengecualikan dalam sumpah. Hadis. Bi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yamin faqala insyaallah faqad istathna. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau merafa'nya dengannya hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang marfu'. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamini, siapa saja yang bersumpah di atas satu sumpah lalu dia bilang insyaallah, faqad istasna, dia telah mengistisnanya, artinya dia tidak wajib melakukannya. Nah, kalau dikatakan demi Allah saya akan temanin kamu melamar, insyaallah. Nah, pas kita melamar, tajak kawan tuh, ayo temanin saya. Siapa yang tuh mau lamar? Anak fulan. Anak fulan saya tak berani. Kenapa? Fulan tuh mantan mertua saya. Kamu kan udah bersumpah. Kan saya bilang insyaallah. Kalau insyaallah kan masuk dalam pengecualian. Kalau saya tidak mampu mengucapkan insyaallah dan dia tidak mampu, maka dia tidak terkena sumpah. Nah, saya rasa insyaallah inilah yang dibaca oleh orang-orang yang dijauhlahi. Nah, insyaallah istisna. Nanti Pak ya, jangan lupa Pak ya, pada maghrib ada iman amal soleh di masjid, di salat jemaah Pak ya, insyaallah. Gak datang orangnya, ternyata dia sudah baca di sini. Nah, insyaallah itu sudah masuk istisna. Nah, saya datang insyaallah. Kalau gak datang yang tuntut ya, karena saya bilang insyaallah. Nah begitu, sehingga ada keraguan orang tentang insyaallah. Insyaallah apa nih? Kalau benar saya insyaallah gak benar. Nah,
ada dasar hukumnya atas kecurangan itu. Nah, hadis أبي إليك قال حدثنا محمد بن عيسى مستدرك هذه حديثه قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa, siapa saja yang bersumpah, fastasna, lalu dia mengecualikannya, fa in syaa raja, jika dia mau dia bisa kembali dari sumpahnya, jika dia mau dia boleh meninggalkannya, ghairu hanath, tanpa dianggap melanggar sumpah. Nah, tanpa dianggap melanggar sumpah. Jadi orang bersumpah pakai insya Allah, dia boleh melanggar sumpahnya, dia boleh tidak melanggar sumpahnya, dan dia tidak dianggap hanas. Hanas itu adalah melanggar yang wajib melakukan konsekuensi pelanggaran, itu namanya hanas. Babu maja'a fi yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam makanat. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sumpah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makanat, apa saja yang pernah ada dalam sumpah Nabi. Hadis Abi Ila hadatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili hadatsana Ibnu Mubarak an Musa bin Uqbah an Salim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala aktsaru ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlifu bi hadhihi al-yamin la muqallibil qulub. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aksaruma, kebanyakan sesuatu, yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan ini sumpah, yakni la wa muqallibil qulub. Itu yang sering Nabi pakai. Tidak demi zat yang membolak-balik hati. Yang mesti sumpah itu dengan wallahi saja. Dan kita fikir dikatakan boleh bersumpah dengan kalimat Allah, boleh bersumpah dengan nama-nama yang khusus untuk Allah, boleh dengan sifat-sifat yang khusus kepada Allah. Di antaranya muqallibil qulub, itu ada zat, itu ada sifat khusus kepada Allah, demi zat yang membolak-balik hati. Hadis Abi Ilaih hadatsana Ahmad bin Hanbal hadatsana Waqi' hadatsana Ikrimah bin Mubarak Ibnu Ammar an Asim ibni Shumaykh an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jahada fil yamini qala walladhi nafsu Abil Qasim bi yadihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jahada fil yamin, apabila beliau bersungguh-sungguh dalam menyatakan sumpah, beliau katakan begini, walladhi nafsu Abil Qasim bi yadihi, demi zat yang jiwa Abi Qasim ada di tangannya. Ini redaksi sumpah Nabi yang kedua. Yang ketiga, Abi Ila qala hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Zirma qala khabarani Zaid bin Hubban qala khabarani Muhammad bin Hilal hadatsani Abi annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kanat yaminu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza halafa yaqul la astaghfirullah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah salah satu sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza halafa, apabila beliau bersumpah, yaqulu, beliau akan bilang begini, la wa astaghfirullah, tidak demi astaghfirullah. Nah, tidak demi astaghfirullah, bukan dan aku minta ampun kepada Allah, tidak. Artinya tidak demi astaghfirullah. Hadis Abi Ila qala hadatsana Surah ibn Hamzah qala hadatsana Abdul Malik ibn Ayyad as-Samai al-Ansari an Dalham ibn Aswad ibn Abdullah ibn Hajib ibn Amir ibn al-Muntafiq al-Ukaili an Abi an Amihi Lakiti ibn Amir qala Dalhamun وحدثني أيضا أسود ابن عبد الله عن عاصم ابن لكيت أن لكيت ابن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكيت فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك. Diriwayatkan daripada Asim ibn Laqit, sesungguhnya Laqit bin Amir, beliau bercerita tentang bapaknya sendiri.
Sesungguhnya Sayyidina Laqit bin Amir kharaja, keluar artinya dari kampung halamannya, wafidan, sebagai delegasi, sebagai utusan berjumpa dengan Nabi SAW. Qala Laqitun, berkatalah Sayyidina Laqit, qadimna ala Rasulillah SAW, kami mendatangi atau kami datang jumpa Rasul SAW. Fazakara hadisan fihi, lalu Sayyidina Laqit menceritakan hadis tentang hal tersebut. Hadisnya nggak disebut di sini. Nah, hadisnya dibuang karena tidak berkaitan dengan pembahasan. Maka di dalam cerita yang diceritakan oleh Sayyidina Laqit panjang lebar dalam hadis tersebut, Nabi SAW berkata, la'amruka ilahika. Nah, la'amru ilahika itu juga bermakna sumpah, demi Tuhanmu. Babul hanathi idza kana khairan. Babul hanathi, bab melanggar sumpah apabila adalah sumpah itu baik. Jadi kalau sumpah kita itu baik tapi kita sudah terlanjur bersumpah, sebaiknya kita melanggarnya. Nah, kita dengar cerita tentang kawan kita yang sudah menikah, tapi cerita nggak ada yang enak satupun. Nah, kemudian ada lagi si B menikah, cerita dia nggak enak juga. Si C menikah, oh problem hidup. Nah, kemarin tuh senyum, saya nggak senyum lagi. Akhirnya kita katakan, demi Allah saya nggak akan menikah. Gara-gara melihat kehidupan mereka, rasa sangat sanggup begitu. Berjalannya tahun demi tahun, masa demi masa, akhirnya ketemu baut sama mor, pengen menikah. Apa yang harus dilakukan? Padahal udah bersumpah kemarin tuh. Melanggar sumpah lebih baik begitu. Hadis. Udah bersumpah kayak gitu kan? Nah, terus Babu fil qasam hal yakunu yaminan. Fabaikuna hadatsana Ahmad bin Hanbal kana haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Ubaydillah bin Abdullah an Sa'id bin Abbas radhiyallahu ta'ala anna Bakr aqsama 'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tuqsim. Tidak ulah hadis. Ini setelah yang tadi ini judulnya Babu qasam hal yakunu yaminan. Yang tadi ada. Tadi nggak ada. Sulaiman bin Harbin. Ini wallahi insya Allah ada. Nggak ada. Ini judulnya aja antum punya. Hah? Dia di belakang. Tidak ada ya? Sulaiman bin Harbin ada. Qala sana Sulaiman bin Harbin, qala sana Hammad, qala sana Ghailan ibn Jarir an Abi Hurairah ada. Nomor berapa? Dah, maksudnya setelah hadis itu, setelah judul tadi nomor berapa hadis setelahnya? 9. Kapan? Nah, simak hadis itu dulu. Sesuai ini kitab saya saja. Antum tuh mahal kali harganya baca. Baca. Ya baca gitu. Wabayna kala hadatsana Sulaiman ibn Harbin kala hadatsana Hammad qala Ghailan ibn Jarir an Abi Burda an Abi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yamin fa ara ghayraha ghayran minha illa kaffartu an yaminih wa ataitu alladhi huwa khairan aw qala illa ataitu alladhi huwa khairan wa kaffartu yamini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Burda radhiyallahu an dari bapak beliau radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, insyaallah, la ahlifu ala yaminin, tidaklah aku bersumpah di atas satu sumpah, fa'ara ghayraha khairan minha, lalu aku lihat
selainnya sumpah itu lebih baik darinya. Aku melihat selainnya sumpah lebih baik darinya, melainkan aku akan beri kafarat untuk sumpahku, dan aku akan mengerjakan sesuatu yang dia baik itu. Nah, jadi langgar sumpah tidak kawinnya, bayar kafarat. Atau dia katakan illa ataitul ladzi huwa khair, melainkan aku akan kerjakan sesuatu yang lebih baik itu, dan aku membayar kafarat sumpahku. Di sini ada dua redaksi. Ada bahasa kafartu an yamini wa aitul ladzi huwa khair. Ada bahasa ataitul ladzi huwa khair wa kafartu an yamini. Kata ulama katakan boleh langgar sumpahnya dulu, bayar kafarat. Dia kawin dulu dengan si fulana, lalu bayar kafarat, atau dia bayar kafarat dulu, kemudian baru dia akan nikah. Boleh dua cara. Hadis Abi qala hadatsana Muhammad ibn Sabba al-Bazzaz qala hadatsana Hisham qala akhbarana Yunus wa Mansur ya'ni ibn Zadan an Hasan bin Abdurrahman ibn Samura qala qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman ibn Samura idza halaqta 'ala al-yamin fara'aita ghayra khairan minha fa'til ladhi huwa khairan wa kaffir yaminika. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala li, berkata kepada saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah. Ya, ada Nabi memanggil orang itu dan nama bapaknya, ada tanpa nama bapaknya, ada memotong namanya. Nah, seperti yang kemarin kita bingung jadi terjemahannya. Ya apa dia kemarin? Ya. Lupa pula. Harus diingat itu hadis-hadis penting. Wahai Abdurrahman bin Samurah, idza halafta, apabila kamu bersumpah di atas satu sumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan makan jengkol. Fara'aita ghairaha khairan minha, lalu kamu lihat selainnya itu lebih baik darinya. Ternyata jengkol itu memiliki obat sakit jantung misalnya, dan dia penderita jantung. Fa'atil ladzi huwa khair, kerjakanlah sesuatu yang dia lebih baik itu. Wa kafir yaminak, bayarlah kafarat sumpahmu. Qala Imam Abu Dawud sami'tu Ahmad yurakhisu fiha al-kafarata qabla hin. Aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal memberikan keringanan dalam masalah ini. Kafaratnya sebelum melanggar juga boleh. Melanggar dulu kemudian berkafarat juga boleh. Itu yang dasar hukum, langgar dulu baru kafarat. Tapi boleh juga bayar kafarat dulu kemudian baru langgar sumpah. Hadis Abi qala hadatsana Yahya bin Ahlaf qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Sa'id an Qatada an Hasan an Sa'id bin Rahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala fakaffir an yaminika thumma i'til ladhi wa khair. Riwayat lewat guru Imam Abu Dawud Yahya bin Khalaf, hampir sama redaksinya lewat guru beliau Muhammad bin Sabah al-Bazzaz. Hanya saja di sini ada perbedaan redaksi. Fakafir an yaminik, bayarkanlah kafarat sumpahmu, summa tilladzi huwa khair, kemudian kerjakanlah sesuatu yang tadi yang baik itu yang kamu sudah bersumpah untuk tidak mengerjakannya. Di sini ada penekanan boleh membayar kafarat lebih awal, tapi membayar kafarat setelah melanggar itu memang hukum asal. Babu fil qasami hal yakunu yaminan, bab tentang qasam, apakah dia termasuk sumpah? Nah, Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Sufyan az-Zuhri an Ubaydillah bin Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anna Bakr aqsama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqsim. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah bersumpah aqsama. Nah, aqsama dengan yamin itu memiliki makna yang hampir sama. Jadi pertanyaannya di sini, qasam itu yamin atau bukan? Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar aqsama atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata kepadanya Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqsim, jangan kamu melakukan qasamah kepada saya. Tapi menurut redaksi Nahwu Sharaf, qasam itu bagian pada sumpah. Sehingga dikatakan dalam Darmiyah wa qasam ba qasam ta qasam wa qasam ba qasam ta qasam. Jadi diartikan waw ba ta itu menjadi huruf yamin.
wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Nah, secara tidak langsung dari pemahaman nahwu tersebut, qasam yang sumpah sama. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan uqsimu 'alallah, uqsimu billahi alaik. Nah, antaji'a ila dari. Ini kalau udah ngomong begitu orang Arab, itu mesti kita ikuti kata-katanya. Aku bersumpah dengan nama Allah terhadapmu, kamu mesti berkunjung ke rumahku. Harus kita datang. Uqsimu billahi alaik anta kulamai. Kamu makan bersamaku, itu puasa harus dibatalin waktu itu. Nah, itu makna daripada sebaik-baik orang adalah bararatul qasam, mengikuti sumpah kawannya. Jangan kita katakan sumpah lah. Nah, saya tetap aja nggak akan makan makanan kamu. Kamu kan bayar kafarat bukan saya. Itu bukan kawan yang baik. Nah, kawan yang baik itu kalau dia sudah bersumpah, kalau kita sudah bersumpah dengan nama Allah, dia akan ikuti ucapan kita supaya kita tidak melanggar sumpah. Itu disebut dengan bararatul qasam. Nah, kalau kita lihat dari makna-makna tersebut, qasam itu sama dengan yamin. Qasam adalah yamin. Hadis وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى كتبته من كتابي قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان ابو هريره يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الآية فذكر الرؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لا تحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. Nah, di sini baru kita paham kalimat Nabi la tuqsim kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika kita sudah membaca Asbabul Wurud Hadis. Maka ada satu kitab dikumpulkan judulnya kumpulan Asbabul Wurud Hadis. Nah, kitab itu perlu dibaca ketika kita terbentur dalam pemahaman. Di sini Nabi bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, la tuqsim. Pemahamannya itu kayak hilang 90%, tinggal 10%. Jangan kamu qasam terhadap saya, jangan kamu bersumpah di atas saya. Apa sih alasannya? Kapan Sayyidina Abu Bakar, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Rasul, sehingga Sayyidina Abu Bakar berkata demikian. Ternyata ceritanya begini. Nah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, beliau mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkatalah laki-laki itu, ini aral lailah, sesungguhnya aku bermimpi ini malam. Aku bermimpi tadi malam. Fazakara ru'yan, menyebutkan ia laki-laki akan mimpinya. Fa'abbaraha, lalu mentakbir akannya mimpi, mentakbir akannya mimpi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dan, kamu tepat takbirnya sebagian. Wa akhta'ta ba'dan, dan kamu tersalah sebagiannya. Berkatalah Sayyidina Abu Bakar, aqsamtu alaika ya Rasulullah, aku berqasam, aku bersumpah di atasmu wahai Rasul, bi abi anta, demi ayahku aku tebus engkau, la tuhadditsanni ma alladhi akhta'tu, sungguh benar-benar engkau akan ceritakan kepadaku sesuatu yang aku salah itu. Maka berkatalah kepada Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, la tuqsim, jangan qasam seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah qasam ini bagian daripada yamin? Ketika Sayyidina Nabi tidak mengatakan, tidak memberitahukan kesalahan Sayyidina Abu Bakar, apakah Sayyidina Abu Bakar akan wajib membayar kafarat sumpah atau tidak? Jawabannya nggak tahu, belum jelas dari hadis ini. Terus lanjut.
وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن زهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini hadis yang sama, cuman tidak menyebutkan tentang qasam. Zada fihi, menambahkan ia perawi Sayyidina Abdullah bin Abbas lewat riwayat Muhammad bin Yahya bin Faris, walam yukhbirhu, dan Nabi tidak memberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang kesalahan Sayyidina Abu Bakar dalam mentakwilkan mimpi tersebut. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar dibebankan untuk membayar kafarat. Maknanya yamin qasam, bukanlah yamin. Jadi kalau cuma mengatakan simu alaika, aku bersumpah di atasmu, tapi tidak menggunakan nama Allah, maka dia tidak menjadi sumpah yang wajib dibayarkan kafaratnya. Aku bersumpah akan datang, tidak sebut nama Allah, cuma uksimu saja, maka itu tidak wajib, maka itu tidak termasuk kategori yamin. Nah, kita pahami dari hadis yang mana? Hadis nomor 3 tadi, walam yukhbirhu, ternyata Nabi tidak memberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar atas kesalahan tersebut, dan Nabi juga tidak memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk membayar kafarat. Berarti aku bersumpah, asalkan tidak sebut nama Allah, sifat Allah, maka tidak termasuk yamin. Hadis fiman yahnifu kadiban muta'ammidan, bab tentang orang yang bersumpah dalam keadaan berbohong dan dia sengaja. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Hisam qala hadatsana Ismail al-Jurairi an Abi Uthman an Abil Salil anhu an Abdullah Abdurrahman ibn Abi Bakr qala nazala bina adiyafun lana qala wa kana Abu Bakr yatahaddatsu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili faqala la arji'anna ilayka hatta tafruga min diyafati haula'i wa min kirahum fatahum bikrahum faqalu la nan'amuhu hatta ya'ti Abu Bakr faja'a faqala ma fa'ala diyafukum afaragtum min kirahum qalu la qultu qad ataytum bikrahum fa abaw wa qalu wallah la nan'amuhu hatta yaj'a faqalu sadaqa qad atana bi fa abayna hatta taj'a qala fama manakum qalu ma kana qala wallahi la nan'amuhu laylata qala faqalu wa nahnu wallah la nan'amuhu hatta tat'amuhu qala ma araitu fi syirki kalailati qattu qala qarribu ta'amakum qala faqarraba ta'amahum qala bismillah wa ta'ima wa ti'imu fa akhbartu annahu asbaha faqada ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru bil ladzi sana'a wa sana'u qala bal anta abarru wa asdaquhum. Pada sini setelah tadi tulang kau di sini. Hah? Di sini tulang kau di sini. Judul tadi. Tadi nggak ada di situ. Ada di sekolah hadis. Banyak hadis. Nah, baca hadis yang judul yang tadi. Liman halafa la tu'min la yaqulu. Enggak. Iman yahdifu kadziban muta'ammidan. Wabihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad qala akhbarana Atha ibn Sa'ib an Abi Yahya ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulain iktasama ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asala Nabiy sallallahu alaihi wasallam tariba bayyinatan falam takun lahu bayyinatun fastakhlafa al-matlub fa halafa billahi alladhi la ilaha illa huwa fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qad fa'alta walakin qad ghufira laka bi ikhlasil qauli la ilaha illallah. Jadi setelah hadis ini, hadis antum yang dibaca tadi sebelum hadis ini, ya. Nah, kita saya hadis yang panjang itu nggak ketemu, mungkin nanti di bagian belakang. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulaini,
Anna rajulaini, sesungguhnya dua orang laki-laki, ikhtasama, bertengkar kedua-duanya, berkhusumat, bersengketa kedua-duanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan si Talib. Talib penuntut, bukan nama orang. Si Talib artinya si penuntut. Akan apa Nabi minta? Bayina, akan saksi. Mana saksi kamu menuntut dia? Falam takulahu bayina, tidak ada baginya si Talib itu saksi. Fastalafal matlub, maka menuntut bersumpah, menyuruh bersumpah ya Nabi akan si matlub, orang yang dituntut. Fahalafa billahi alladzi la ilaha illahu, bersumpahlah si matlub, bersumpahlah orang yang dituntut, bahasa hukumnya mudda'a alaih, bersumpah ia dengan nama Allah alladzi la ilaha illahu. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala qad fa'alta, bala qad fa'alta, benar sungguh kamu telah melakukan hal itu. Betul, sungguh kamu telah melakukannya. Saya diberitahu oleh malaikat Jibril, kamu terlibat melakukan apa yang dituduhkan oleh penuntutmu. Akan tetapi qad ghufira laka, sungguh telah diampuni dosamu dengan keikhlasan ucapan la ilaha illallah. Nah, fahalafa billah, dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Tapi karena Allah itu ditambah dengan alladzi la ilaha illahu, maka dosa sumpahnya itu diampuni oleh Allah dengan berkah kalimat la ilaha illallah. Nah, dan sampai ketahuan hadis ini bocor kepada orang-orang yang mau nipu. Kamu yang kencing dari malam ya? La, wallahi la ilaha illahu, bukan saya kencing. Dosa sudah diampuni oleh, bohongnya saya dalam sumpah telah diampuni oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, sebetulnya ini keberkahan kalimat la ilaha illallah. Babu kam samu fil kafarah, enggak ada situ? Bab berapa sah untuk bayar kafarat sumpah. Hadis Abi qala hadatsana Ahmad ibn Salih qala qara'tu ala Anas ibn Iyad qala hadatsani Abdul Rahman ibn Harmala an Ummi Habib binti Du'aib ibn Qais al-Muzaniyah wa kana tahta rajulin minhum min Aslam thumma kana istata ibn akhin Safiyata zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn Harmala فوهب لنا أم حبيب صاعا حدثنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فجربته أو قال فهزرته فوجدته مدين ونصفا من مد هشام. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Habib binti Zu'aib bin Qais al-Muzaniyah, orang Muzani, wa kana tahta rajulin minhum, adalah beliau Ummi Habib itu di bawah seorang laki-laki dari mereka. Maksudnya dia punya suami dari laki-laki Muzani, min Aslam, dari suku Aslam. Kemudian apakah cerai atau mati suaminya? Karena dia menjadi istri kepada ibni akhin, putra dari saudara laki-laki kepada Sayyidah Sofia. Dia istri kepada putra saudara laki-laki kepada Sayyidah Sofia radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Ibnu Harmalah, fawahabat lana Ummu Habib so'an. Nah, memberikan kepada kami oleh Ummu Habib akan satu so'. Hadatsatna, beliau telah menceritakan kepada kami satu so' ini adalah dari putra saudara Sayyidah Sofia. Dan putra saudara Sofia. Siapa itu putra saudara Sofia? Hah?
Apa? Suaminya. Nah, suaminya itu menerima daripada Sofia, Sayyidah Sofia, yaitu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'un Nabi. Ini adalah soknya Nabi. Jadi kata Sayyidah Sofia, ini adalah satu soknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Anas, fajarrabtuhu, aku uji akannya. Au harzartuhu, aku ukur akannya. Fawajadtuhu, ternyata aku temukan biji-bijian atau sesuatu yang dikatakan satu sok itu 2 mud setengah pakai mud Hisam. 2 mud setengah pakai mud Hisam. Hisam yang adalah Hisam bin Malik. Tuh udah bingung lah. Nah, kenapa sok Hisam bin Malik? Tak siapa pula orangnya. Nah, yang jelas satu sok itu menurut kita adalah 4 mud. Nah, tapi kalau pakai mud Hisam bin Malik 2,5 mud. Berarti mud Hisam bin Malik lebih besar daripada mud yang dipakai dalam standar hukum hadis. Wabihi lakalah Hasan Muhammad bin Khalid Abu Ma'mar Abu Umar qala kana indana makukun yuqulu lahu makukun Khalid wa kana kailajataini bikailajati Harun qala Muhammad So'un Khalidin So'un Hisham yakni Ibn Abdul Malik. Nah, karena indana makuk, kata Muhammad bin Khalid Abu Umar, ada bersama kami makuk. Makuk itu lebih mudah dikatakan mangkok gitu. Yuqalu lahu mangkok Khalid. Dia sejenis ukuran mangkok Khalid. Wa kana kailajatain bi kailaja Harun. Adalah mangkok itu kailajen dalam lidah Arab kailaja, mikyal, takaran. Dia adalah 2 takaran dengan takaran Harun. 2 takaran dan takaran Harun. Kalau takaran Harun 2 kalinya, baru 1 mangkok Harun. Kalau Muhammad, sok Khalid itu soknya Hisam. Sok yang dikatakan punya Khalid itu sama yang punya Hisam. Hisam di sini adalah Hisam bin Abdul Malik. Nah, khalifah pada saat itu. Jadi khalifah Hisam bin Malik soknya itu lebih besar daripada soknya Harun, 2 kali lipat. Di masa Harun Ar-Rasyid itu ada sok, di masa Hisam bin Malik ada sok. Soknya Hisam itu 2 kali lipat besar pada sok Harun Ar-Rasyid. Nah, karena kalajatain bikailaji Harun, dia 2 kali lipat daripada takaran Harun. Nah, itu juga tidak berlaku di Indonesia. Kalau berlaku di Indonesia kita kan pakai liter, kemudian pakai ada liter besar 2 kali liter itu, 3 kali liter. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Khalid Abu Umar qala hadatsana Musaddad an Umayyah bin Khalid lamma wuliya Khalid al-Qasri hadha fasa'u fasara sa'u 16 ritalan. Dirikan daripada Musaddad dari Umayyah bin Khalid, lama walla Khalid al-Qusairi, tatkala dilantik akan Khalid al-Qasri, ad-afas-sa', dia melipat gandakan, memperbesar sok itu menjadi 1 sok 16 liter. Dilipat gandakan 1 sok menjadi 16 liter. Nah, inilah beberapa ukuran-ukuran yang ada di sepanjang sejarah dari peradaban pemerintahan atau kekhilafan Islami. Ada namanya sok Harun, ada sok Khalid, ada sok ini, ada sok itu. Tapi karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau tinggalnya di Irak, mazhab qadimnya, maka beliau memakai liter Baghdad. Hingga dikatakan 2 pula itu ada 500 liter Baghdad, karena tinggalnya di Baghdad. Dan itu sudah diukur kepada soknya baginda Nabi SAW, itu mudnya Nabi. Dan mud Nabi itu dijual di Makkah Madinah. Tapi ketika kita tanya sama orang kedai itu, dia nggak ngerti.
Apa yang katakan mud? Kasih saya buah-buahan. Kita katakan mud dikasih buah-buahan. Nggak nyambung deh bahasa fikih, bahasa hadis, nggak nyambung dengan bahasa pasaran. Nah, tapi kalau di daerah Jawa, daerah Kalimantan itu ada dijual di toko-toko mereka itu mud Nabi. Nah, mud Nabi itu ada dijual. Daripada nggak ada. Nah, Padang paling goreng pisang, tempe goreng, nggak ada yang jual mud Nabi. Kota Padang mana kedai yang dianggap Islami, yang juga aksesoris Islam ada? Paling dalam lisan jubah, kedua korma, air zam-zam, oleh-oleh haji, nggak akan ketemu di sana namanya sok Nabi, atau mud Nabi. Nah, itu perlu dibeli juga mud Nabi. Sehingga kalau bayar zakat fitrah cukup dengan mud itu, 4 mud. Kita antar apa lagi judulnya? Raqabah Mu'minah. Hadis yang tadi tinggal dulu. Dari tadi ada berapa hadis yang tinggal? 4. Satu judul. Hah? 2 judul. 2 judul. Oke, nanti kita lihat di belakang. Terakhir, babun fir raqabatil mu'minah. Hadis وبه إليه قال حدثنا معسل قال حدثنا يحيى بن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله جارية لي سكبتها سكتا فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعطيكها قال ائتني بها قال فجئت بها قال أين الله قال في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله قال أعطيها فإنها مؤمنة. Nah, ini hadis Wahabi, maaf, hadis Wahabi pula. Hadis Nabi andalan Wahabi. Maksudnya hadis Nabi yang salah dipahami oleh otak Wahabi. Daripada Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau katakan, aku katakan ya Rasulullah, jariyatun li saqattuha saqatan. Seorang budak wanita milikku, aku tampar dia sekali tampar. Saqattuha, karena enak juga bahasanya. Saqattuha, uskat dia sekali sekat. Fa'azzama dzalika alayya, maka marah azzama, marah besar akan demikian di atasku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah-marahi saya. Lalu aku katakan, afala u'tikuha, adakah maka tidak aku merdekakan dia? Ya Rasulullah, apakah bisa menebus dosaku karena menampar dia dengan aku memerdekakan dia? Nabi bilang, itini biha, datangkan olehmu dengannya budak, bawa dia ke sini dulu. Qala faji'tu biha, aku datangkan dengannya budak. Lalu Nabi bertanya, aina Allah? Wahai budak, di mana Allah? Qala fis sama, dia bilang Allah di langit. Nah, lalu Nabi bertanya, man ana, siapa saya? Lalu budak itu bilang, anta Rasulullah. Nabi bilang, aktikha, merdekakan oleh makanya budak. Berarti syarat menebus kesalahan itu harus budak beriman. Fa'innaha mu'minah, sesungguhnya budak itu beriman. Nah, ini komentar Wahabi. Komentarnya begini, ketika baginda Nabi SAW menanya seorang budak wanita di mana Allah, kemudian budak itu katakan di langit, dan Nabi mengakui imannya. Nah, itu apa debatan antum, bantahan antum tentang hal ini? Hadis sahih dari Imam Bukhari, maaf, riwayat Imam Muslim. Berarti Allah di langit. Seperti kata budak tadi, fis sama. Di mana letaknya salahnya akidah kami mengatakan Allah di langit? Sementara ada budak yang ditanya oleh Nabi, dibilang Allah di langit, Nabi katakan dia beriman. Mana jawabanmu? Lah, mana Wahabi di kampungnya? Kayak ini. Dan menang Wahabi di kampungnya. Ada jawaban?
Ada? Nah, siapkan jawabannya besok ya. Kamu lihat apakah Wahabi menang di kampung antum yang menang. Nah, dalilnya ini Sahih Muslim. Hadis وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن الشريط أن أمه أوصته أن يأتيك أنها ركبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أؤتك عنها ركبة مؤمنة وإني جارية سوداء نبية فذكر نحمه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Syarif, sesungguhnya ibu beliau telah berwasiat kepadanya ayyaqtiqa anha, bahwa memerdekakan ia Sayyidina Syarif untuknya ibu akan budak beriman. Datanglah Sayyidina Syarif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya makku telah berwasiat kepadaku an uqtiqa anha, bahwa aku merdekakan untuknya seorang budak beriman. Bersamaku ada seorang budak wanita yang berkulit hitam, dia Nubiyah. Dia Nubiyah dengan malam bilad wasi'ah di Sudan. Dia Nubiyah. Nubiyah itu adalah dinisbahkan ke negeri Nubi. Nubi itu adalah sebuah negeri yang luas di Sudan. Maka disebutkan hadis mirip dengan hadis di atas. Kata Nabi, panggil budak kamu itu. Setelah dipanggil lalu ditanya, aina Allah? Allah fis sama. Man ana anta Rasulullah. Kemudian imannya dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Hadis juga sahih. Hadis ketiga, وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني apa? بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني مسعودي أن أوني ابن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي ركبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بأصبعها فقال لها فمن أنا فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء يعني أنت رسول الله فقال أعطيك فإنها مؤمنة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW bijariyatin sauda, budak wanita berkulit hitam. Berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, inna alayya, sesungguhnya di atasku ada kewajiban memerdekakan budak beriman. Lalu saya cuma punya budak ini yang dia berkulit hitam. Maka Nabi menguji imannya. Faqala laha, berkatalah Nabi kepada budak tersebut, aina Allah, mana Allah? Fa asarat ila sama, dia tunjuk ke langit dengan ujung jarinya, bi usbu'iha dengan jarinya. Faqala laha, berkatalah Nabi kepada wanita tersebut, kepada budak tersebut, man ana, siapa saya? Asarat ila nabiyyi wa ila sama. Maksudnya apa? Engkau adalah utusan Allah. Nah, berkatalah Nabi, a'tiqha, merdekakan olehmu akannya budak, sesungguhnya dia seorang yang beriman. Nah, kalau sekiranya Wahabi mempertahankan hadis ini, nah, maka hadis ini dalam waktu yang sama bisa jadi peluru untuk menembak pula. Nah, mematahkan argumennya ketika hanya dengan sepatah, hanya dengan isyarat itu sudah boleh dikatakan beriman. Lalu kenapa kamu nuduh kafir kepada orang sholat lebih pada ini dia? Nah, itu dalil untuk mematahkannya kembali. Tapi antum harus jawab. Nah, betulkah hadis ini? Maaf, hadisnya betul. Apa maksud daripada hadis ini? Apa bantahan antum terhadap hadis ini? Atau kesalahpahaman hadis ini bagi pemahaman salafi yang mengatakan Allah di langit. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.